tahu lah Pak, apa apa sih itu Tindikar itu Pak? Tindikar itu adalah sebutan nama bela diri Kar. Jadi Tindikar adalah nama bela dirinya, pelakunya itu disebut Tandikar. Dan Tindikar ini juga ada beberapa bentuk tahapan di dalamnya. Jadi, di dalam Tindikar ada tari-tari bintang. Itu tarian-tarian apa namanya? Gerak-gerak yang mereka pelajari dibuat menjadi tarian. Itu tari-tari bintang. Kemudian ada juga namanya remayan. Nah, remayan ini memperagakan apa yang sudah pernah mereka dapat dari gurunya. Jadi mereka mempertunjukkan teknik-tekniknya, itu namanya udah remayan. Jadi di dalam remayan ini ada cerita. Kalau ada lawannya misalnya, dia akan membuat gerak, artinya kalau istilahnya begini, kalau aku buat begini, kamu gimana? Langkahmu kemana? Nah, dari langkah ini, kalau misalnya ada guru di situ, dia sudah tahu bahwa siapa yang udah salah langkah. Nah, berarti itu bukan kesepakatan gitu Bang ya? Enggak. Dia udah paham bagaimana aja cara melangkah. Iya, karena dasar-dasar gerak Tindikar itu yang pertama kali dipelajari itu adalah langkah. Bahasa bela diri itu kuda-kuda lah. Jadi langkah itu yang pertama. Kalau udah dapat langkah, baru mereka masuk ke tahap menendang, memukul, menghindar. Dalam Tindikar nggak ada menangkis. Kenapa nggak ada menangkis? Tidak ada menangkis, karena itu terkait spiritual Tindikar. Mereka melatih tangannya sekuat baja, melatih kakinya sekuat baja. Jadi ibaratnya itu nggak bisa lagi ditangkis. Jadi kalau ditangkis, udahlah sama tangkisan itulah hancur semua. Jadi makanya di Tindikar nggak ada istilah menangkis. Mengerti terjang aja gitu Bang ya? Enggak, dia menghindar. Oh menghindar, ya. Tapi ada menghindar. Iya, menghindar. Nggak ada tangkisan, tapi ada hindaran gitu Bang ya. Terus Tindikar juga kita memanfaatkan kekuatan lawan. Jadi semakin kuat lawan itu menyerang, serangan dia itu bagaimana caranya kita membalikkan sehingga serangan dia itu menyerang dirinya sendiri. Jadi teknik itu udah sebenarnya udah teknik yang cukup tinggi. Jadi bagaimana memanfaatkan kekuatan lawan itu menyerang lawan itu sendiri. Jadi kita nggak butuh tenaga untuk menghalaunya, gitu. Tenaga untuk menangkis satu ini. Jadi, kalau bela diri yang mirip seperti itu kayak Aikido lah. Memanfaatkan tenaga lawan Bang ya. Berarti ada latihan untuk itu juga kan Bang? Membaca serangan lawan. Iya. Di Tindikar ini geraknya nggak banyak. Tapi yang paling banyak dilatih itu adalah kecepatan dan refleks. Refleks ini yang paling banyak dilatih. Makanya sering disuruh tidur di satu pohon bambu, bagaimana bisa tidur di atas. Kemudian ada gerakan kan bisa kita langsung rasakan, bagaimana tidak jatuh. Kemudian bagaimana kalau kita lagi tidur ada serangan kita hindari. Jadi refleks itu paling dilatih, sama kecepatan. Kalau jenis kuda-kudanya ada berapa banyak kuda-kudanya Bang? Ada kuda-kudanya sih cuma satu. Cuma satu, itu dibilang langkah. Itulah langkah. Nah, cuma pola langkah ini yang banyak. Gimana aja Bang? Polanya Polanya aja? Dia selalu searah 4 mata angin. Oh, jadi selalu menuju 4 mata angin itu Bang ya? 4 mata angin itu. Hanya itu. Jadi kalaupun diserang, kalau tadi kita menghadap dia, kalau diserang, paling jadi
sana kita bergeser Ah, atau ke sana. Jadi yang 4 mata angin ini ada. Itu hmm. ada polanya. Kalau untuk proses apa bang? Itu kan dalam proses pembelajarannya. Mhm. Nah, kalau kita bicara apa ya, bagaimana dikar ini dalam seni pertunjukannya gimana bang? Kan sekarang udah banyak tuh dikar di pertunjukan, Iya. sebagai pembuka. Di pertunjukan yang 3 tadi itu wajib dikar, tari-tari bintang, Armayan. Nah, di tari-tari bintang ini itu kan tariannya membuat keindahan lewat gerak kita ini. Di sini harus ada sembah 4 desa, artinya sembah menyembah 4 mata angin. Itu 4 desa bahasa Karo itu. 4 desa itu 4 mata angin, bukan kampung ya. Jadi tapi bukan menyatakan real mata anginnya. Nah, misalnya yang pertama kali disembah itu kalau kita misalnya main dikar di kampung orang, nah siapa pendiri kampung itu? Nah, kita harus hormat dulu sama dia. Atau leluhur kampung? Iya, leluhur pendiri kampung itulah, atau sesepuh di situ. Gitu. Nah, baru yang kedua kita hormat kepada pemain musik yang mengiringi kita untuk bermain. Nah, yang ketiga kita hormat sama siapa sesepuh dikar di situ, di kampung itu. Itu wajib. Nah, baru yang terakhir lawan main kita harus kita hormati. Nah, jadi pola ini harus ada sebelum memulai pertunjukan. Harus dihormati dulu semua. Nah, setelah kita saling menghormati, baru masuk ke tari-tari bintang. Nah, di situ kita membuat tarian yang indah dulu. Nah, jadi tarian ini kayak bercerita bahwa aku tinggal di gunung, hidup bertani. Nah, jadi ada yang beres nira, ada yang mengambil ladang, gitu. Mungkin yang lain di tempat yang lawan main kita akan bercerita, saya ada sawah, ada kelapa, di sini nggak ada kelapa. Nah, itu gimana cara orang pandikar itu menyampaikan cerita itu? Lewat gerak. Ceritanya itu kayak lewat gerak. Mereka kan menirukan bagaimana orang di sana mengambil kelapa. Orang ahli mengambil kelapa. Bisa aja dia buat bentuk seakan-akan dia melempar kelapa. Jatuh ditangkapnya. Dan pola gerak ini bentuk sendiri. Penontonnya akan tahu, oh dia ngambil kelapa. Itu udah masuk ke tari-tari bintang. Nah, dan selalu itu menghadap ke atas, bintang. Artinya bintang itu di atas. Dan dia akan jadi bintang di situ. Nah, setelah habis pola tari-tari bintang ini, baru dia memperhatikan lawannya. Di situ udah lumayan. Nah, dia akan berkomunikasi lewat gerak. Saya melangkah ke sini, kamu melangkah kemana? Nah, gitu kira-kira. Kalau dia salah langkah, artinya dia akan kalah. Kalau seandainya tadi dekat, dia gampang diserang karena kedua-duanya udah salah. Nah, berarti main pun apa yang mengukur? Iya, mengukur kemampuan dan mengukur jarak lah gitu. Iya. Misalnya kita melangkah kaki kanan di depan, kiri di belakang, sementara hadap kita real ke sana. Sementara dia kiri di depan kan cenderung membelakangi kita. Nah, berarti dia bahaya. Berarti dia salah langkah. Nggak bisa lagi dia menghindar itu. Kalau tadi kita dekat diserang, dia nggak bisa menghindar. Nah, itu aku tertariknya yang sama itu bang, sama tari-tari bintang tadi. Itu kan perlu kemampuan khusus, pengetahuan khusus orang untuk menyampaikan bagaimana cerita tadi melalui gerak, melalui tarian. Nah, apa ada pelatihannya bang? Melatih bagaimana orang gini, bisa selama dia berlatih dengan gurunya, kalau dulu ini si guru ini akan membawa dia mengikuti kehidupan gurunya ini. Nah, kalau kehidupan gurunya ke ladang, dia akan dibawa ke ladang. Nah, dari situ dia akan bercerita ke tari-tari bintang bagaimana guru ini membawa dia ke ladang, seperti apa di ladang, apa yang ada di ladang. Nah, apakah dia manjat pohon nira, apakah dia mencari daun sirih. Tapi pakai kuda-kuda. Iya, tetap dengan langkah-langkah itu. Dan gerak tangan memutar-memutar membentuk pola bahwa orang akan melihat bahwa yang dia lakukan itu memang pekerjaan kehidupan.
misalnya kayak mencangkul, bisa dia peragakan. Nah, kayak misalnya nebas gitu Pak. Iya, bisa dia peragakan. Jadi itu ada apa pola pelatihan khususnya apa? Cuma dibawa ke itu ya? Ini enggak dibawa ada. Bagaimana menjalani kehidupannya iya. aja bang. Tari bintang ini nggak ada pelatihan khusus. Nah, yang ada di remayannya. Nah, itu jelas. Nah, apa aja tuh bang kira-kira untuk pelatihan remayannya? Itu tadi memperkuat langkah, misalnya membaca langkah lawan. Kalau dia melangkah ke depan, kita melangkah kemana? Nah, gitu. Dan selalu beriringan gitu bang? Iya, selalu. Nggak ada yang istilahnya dia nunggu, yang satu dia bisa mencari. Kalau dia nunggu, dia kalah. Gitu. Karena lawannya udah melangkah ini udah sama dengan menyerang. Satu langkah itu satu serangan. Nah, ibaratnya kita ada melangkah kayak gini. Kalau ini melangkah ke sini, ini masa diam? Ya diserang lah. Jadi dia melangkah ke sini. Balik lagi dia. Berarti dia strategi. Jadi catur lah bang ya? Iya, sama. Ada strategi ya? Nah, terus sampai di remayan itu apa ada lagi tahapan setelah itu bang? Misalnya kayak serangan langsung? Ya, udah habis remayan, artinya si pemain ini sudah mengulang-ulang gerak. Berarti ilmu dia memang sudah segitu. Nah, kalau dia sudah mengulang-ulang gerak bisa sampai 3 kali, pemain musik pasti memindahkan lagu bahwa mereka harus perang. Oh, perang. Iya. Jadi nama lagunya juga perang. Perang katanya. Jadi kalau lagu perang itu temponya udah cepat, seperti kesurupan ya. Di situ mereka kan mempersiapkan diri untuk bertarung. Nah, jadi dia mempersiapkan lidah kepalanya yang nanti waktu perang bisa dijadikan senjata atau gitu. Perlindungan atau sarungnya itu disiapkan kalau bisa nanti jadi sebagai pelindung atau sebagai senjata. Nah, dipersiapkanlah semua itu. Nah, barulah mereka mulai mendekat. Nah, istilahnya dia ada jeda dulu untuk mempersiapkan diri iya. Setelah remayan tuh bang. Iya, ada jeda. Untuk mempersiapkan diri. Iya. Nah, itu siapa pemenang, siapa yang kalah setelah perang itu apakah didiskusikan apa dia betul-betul melakukan serangan itu? Kalau di pertunjukan sebenarnya nggak ada diatur, cuma di pertunjukan ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh saling mengalahkan. Jadi menghormati lawan, karena di awal tadi kita sudah menghormati. Yang menilai siapa kalah dan benar itu adalah gurunya yang menonton. Nah, misalnya aku ada guruku, Abang juga ada guru Abang di situ. Kita bermain di atas pertunjukan. Kita nggak akan saling mengalahkan, tapi teknik kita menunjukkan bahwa ada seorang di antara kita yang kalah. Jadi secara tidak langsung aja siapa pemenang dan siapa yang kalah. Ya, karena begini, kalau nanti ada seorang yang kena, ini akan pasti bersambung. Nah, turun panggung nanti udah pasti lanjut itu. Berlanjut udah ya? Pasti. Dan mungkin juga antar kampung bisa, gitu bang ya? Iya, bisa aja gurunya pun yang naik. Panggil gurumu katanya lagi. Artinya gitu, kalau kita buat dia kena, berarti kita nggak menghormati dia. Nggak menghormati kalau dia memang kalah. Ini orang yang kalah yang harus kita hormati. Supaya dia belajar lagi gitu. Jadi untuk mengakhirinya yang lebih baiknya gimana bang? Yang merasa menang ini, yang melihat dia punya peluang untuk mengalahkan, dialah yang menghentikan. Kalau sama-sama berpikir dia pasti bakal menang, nggak selesai lah udah bang, pasti serentak mereka saling. Oh gitu. Berarti perlu kebijaksanaan lah dari para harus, pendikar nih bang. Iya. Dia harus tahu kapan harus mengakhiri, kapan harus memulai gitu. Iya, karena di teknik aja begitu dia dekati, dia tunjukkan tangannya. Misalnya dia mau mukul yang sebelah sana, dia buang itu pukulan, dia menunjukkan diri menyerang. Ini nggak akan disampaikan, tapi ditunjukkannya. Nah, yang ini akan bilang, oh, nah, dia sudah tahu kalau tadi diteruskan kena. Nah, sang guru sudah tahu kalau dia kena, tapi nggak dikenakan. Jadi boleh. Kalau dalam perang itu nggak ada serangan yang kena itu bang? Nggak boleh ada kena. Oh, jadi dalam misalnya pertunjukan. Dalam pertunjukan. Ya, boleh ada kena. Berarti kalau misalnya emang di sini, udah sampai di sini aja. Di sini, iya. Misalnya kasih ke lehernya, set gini, udah
jangan sampai pegang lehernya, tapi udah nampak dia gitu, tapi nggak boleh kena. Ya istilahnya itu pun serangan mental juga lah mungkin ya. Mental. Jadi pas orang tuh kecurian aku katanya gitu kan. Nah, dia kaget mungkin lawannya gitu kan. Dulu pernah juga dibuat pertunjukannya itu di tangannya di dirinya dikasih ini dikasih kantongan ada kapur sih. Nah dulu sering juga dibuat cap dia kan di kapur gini baru bermain colek siapa yang bisa kena itu membuktikan dia kalah. Siapa yang kena lah bang ya, siapa yang lebih banyak mungkin kena itu berapa kali dia kena. Asik juga ya. Sekarang masih ada kayak gitu bang? Jarang, karena bisa dibilang yang bisa bermain di atas panggung udah susah carinya. Jadi ada pun anak-anak kita kadang mainkan, aku sendiri juga kadang mainkan. Belum terlatih untuk pertunjukan. Adik-adik ini yang taunya ya menghindar harus diatur tangannya kayak atraksi. Iya. Nah, jadi nggak bisa lagi. Kalau dulu nggak ada istilah diatur karena kan dipanggil kan di sini. Berarti emang mengadu keahliannya gitu ya bang ya. Kalau sekarang lebih gitu ya. Iya. Tekniknya ya teknik atraksi, di apa ya? Atraksi yang diatur. Itu yang sekarang. Kalau di atraksi itu boleh cukup nih. Ya kalau namanya kita udah buat atraksi terpaksa ya tuannya. Bisa juga sih tapi artinya trik-trik dikar itu berarti nggak kita pakai. Nggak boleh. Ada yang berkurang dari esensinya. Iya karena konsep serangan dikar itu adalah serangan pembunuh. Jadi misalnya di dikar nggak ada sembarangan diserang, misalnya pukul dadanya, nggak ada seperti itu. Pasti yang cari adalah pembunuh. Cara cepat menyelesaikan gitu. Iya, kalau bisa one shoot one kill. Asik. Karena berdirinya dikar ini awalnya pertahanan nenek moyang kita dulu di Karo, pertahanan terhadap kondisi alam dan serangan binatang buas. Nah, kalau binatang buas kita asal pukul, ya kita yang habis. Ya nggak apa-apa. Makanya harus cari mana yang bisa langsung membunuh. Kayak gulat sama harimau ya. Nah, gitu. Salah-salah langkah kita yang kena terjang ya kan. Soalnya dulu banyak orang berburu babi kan, babi hutan. Nah, datang babi hutan. Gimana? Sampai sekarang pemburu-pemburu kita nggak lari kalau diterjang babi. Ya, tinggal tancapkan tiang, ambil parang, tunggu. Kemana ini langkahnya babi? Gitu. Melangkah dari sini udah tekan, lompat, tebas. Atau kalau melangkah di sini, nah, kayu ini dibuat sebagai ini untuk menghalau dia kemana. Nah, itu aja. Sampai sekarang masih ada ini. Masih. Oh, berarti masih dipraktekkan dalam kehidupan hari ini bang ya. Nah, kalau di apa bang? Setelah itu nenek moyang menggunakan melawan alam, gitu kan, melindungi diri dari binatang. Setelah itu digunakan untuk itu nggak bang? Pertahanan diri, misalnya kayak pergi merantau ke Medan. Dulu ada yang bikin perburuan gitu, ada nggak? Enggak, kalau dulu yang dia pelaku dikar ini, misalnya berlatih itu terus dibawa ke sana untuk dikembang, itu nggak ada. Itu memang untuk dirinya. Itu khusus untuk dirinya. Makanya orang berlatih dulu juga berlatih. Mereka secara sembunyi-sembunyi, nggak terbuka. Jadi kayak sistem berburu itu kayak mana bang? Ya kayak cerita-cerita itu ada ada orang tinggal di ladang, dia udah ahli dikar, kita datang ke ladangnya. Berburu di situ tinggal sama dia. Jadi emang dia bukan nggak membuka ini, nggak membuka gelanggang. Nah, cuma kita kalau mau berburu dengan dia ada proses yang kita lalui. Itu sebenarnya proses itu sebagai proses apa istilahnya itu menguji keinginan kita untuk berlatih, niat kita. Serius sudah. Nah, guru-guru ini tak mau melatih karena tidak serius.
Jadi diuji dulu, misalnya ya, kau sanggup enggak? Sanggup, buktikan enggak kita teladang. Ayo, nah kau bukalah dulu lahan ini. Nah, begitulah dulu. Kita buka lahan, baru kita tanam padi ya, tanam. Setelah tanam padi, panen. Kita belum berlatih satu pun ini. Udah panen, udah ada makanan. Dia lihat kita sabar, tekun, ingat, dia serius. Barulah kamu mau berlatih apa sebenarnya? Tikar, oke, kita tarik dulu ayam merah. Oh, ada ritual lah. Ada ritual. Tarik ayam merah. Apa ayam merah? Dia disuruhlah kita yang pegang, dia yang motong. Setelah dia potong itu ayam, dilepas. Ayam itu akan menggelepar, dan menggelepar di situ, di gurunya akan melihat kemana arah matinya ayam itu. Nah, kepalanya ke arah mana, kakinya ke arah mana. Itu udah menentukan kemana nanti suatu saat langkah kita. Misalnya aku yang pelaku nikah, si guru juga tahu kemana nanti aku suatu saat. Apakah aku jadi orang perantau, ataukah memang aku hanya jadi petani, ataukah aku akan jadi seorang pemimpin. Dari matinya ayam itu dia sudah tahu. Masalah spiritual, pengalaman dia juga lah. Nah setelah dia tahu, dia sudah tahu apa yang akan diajarkan ke aku. Gak bisa semua. Jadi dia ngasih itu sesuai dengan apa yang cocok terhadap muridnya gitu ya. Apa yang cocok. Kalau di Karo ada istilah rasim, kecocokan, keserasian. Nah, misalnya dilatih kakiku aja nggak bisa split, nggak bisa ini, nggak bisa lah. Harusnya memang dia melatih tanganku. Nah, jadi kaki ini nggak usah, gitu kira-kira contohnya. Jadi secukupnya lah gitu. Iya, yang memang cocok denganku. Dia latih pun nanti kaki, ya kaki memang nggak bisa. Gitu kira-kira. Kan nggak cocok. Kalau sekarang gimana, masih ada itu ritual potong ayam? Ada, cuma nggak lagi sesempurna yang dulu karena spiritual gurunya juga mungkin udah menurun. Setelah itu ayam dipotong, dimasaklah itu ayam. Masak ayam itu dibelah jadi 8 bagian. Jadi 8 bagian ini itu dalam bahasa Karo 8 bagian ini adalah desa Siwalu, 8 arah mata angin. Nah dari yang 8 ini, yang pertama kali akan kita makan itu menentukan kemana suatu saat masa depan kita. Kita yang milih apa? Kita. Silahkan makan katanya. Oh, berarti kita iya. Secara nggak sadar aja kita milih. Sadar, mana yang kita rasa enak kan itu kita. Iya. Ada yang suka paha, ada yang suka saya, ada yang suka dada, kepala gitu kan. Berarti itu menentukan siapa kita dalam hidup kita. Dia membaca itu juga. Nah, di saat sebelum kita makan, kita disuruh bersumpah dulu. Sumpah dulu ya. Bahwa saya bersumpah saya tidak akan melawan ayah ibu dan saudara-saudara saya. Itu sumpahnya. Kita bersumpah tidak akan pernah melawan. Kalau saya rasa tidak cocok, tidak saya jalankan. Tapi saya iakan. Nah, itu dia. Berarti sumpahnya untuk keluarga dulu, Bang? Iya, untuk keluarga dulu semua. Apa hanya untuk keluarga atau ada? Ya, baru sumpah kedua, saya tidak akan melawan guru saya dan teman seperguruan saya. Setelah dengan guru ini semua, tidak akan saya lawan. Dan tetap saya hormati. Nah, kalaupun ada masalah gimana itu, Bang? Misalnya ada permasalahan dengan teman satu perguruan, apa dia tidak akan menggunakan tikar? Siap-siaplah kena sumpah. Baru yang terakhir kita bersumpah bahwa segala yang kita dapat kita akan belajar dengan serius dan menggunakannya bila terpaksa. Tinggal boleh pamer. Ya boleh pamer. Jadi ketiga sumpah ini yang kita ucapkan setelah guru bilang oke, makan katanya, kan kita ambil. Nah, di situ penentu tadi. Nah, setelah kita ambil, gurunya juga bersumpah untuk makan itu. Sumpah dia adalah bahwa dia akan memberikan semua yang dia tahu.
dan tidak menguranginya. Nah itu kan dari sebanyak itu muridnya pasti yang banyak yang ngambil bagian ayam itu beda-beda tuh bang. Ada yang ngambil ayam apa ngambil sayap, dada. Nah, tentunya apa yang diajarkan beda-beda. Kayak mana cara dia ngajarin apa bang? Guru ngajarin beda-beda gitu. Iya, gini dia. Kita bisa nggak berlatih sama. Mungkin di dasar langkah sama semua. Nanti kalau udah teknik inti udah beda-beda. Hari ini kau ikut aku ya, kita kesini ya. Besoknya kau nanti besok ambil ini ya. Begitu dia. Berarti nggak ada penjadwalan misalnya tiap malam Jumat. Tiap malam Sabtu enggak. Pelatihan di gelanggang nggak ada kayak misalnya setiap hari Jumat jam 4 gitu, nggak ada. Bisa dari pagi sampai malam sampai paginya. Bisa latihan terus asal ada waktu. Nah, si guru ini membaca hari juga gitu. Hari yang cocok latihan ini apa, ini apa. Makanya terkait spiritual semua. Jadi kalau hari ini pelatihan dikar itu masih berjalan seperti itu atau udah dijadwalkan kayak ya, udah regular gitu bang? Harus kita jadwalkan lah, menyesuaikan dengan orang yang berlatih, karena sekarang kan bukan murid yang cari guru yang cari murid ini. Untuk melestarikan dikar itu sendiri bang ya. Iya. Tadi kan tuh bilang kita yang cari guru tinggal dengan bersama dia. Kita kan bantu dia. Sekarang apa yang mau kita lakukan coba? Iya, biar tetap ada dikar nih kita lah yang nyari murid. Nah, terus kan harus kita bikin jadwal. Ada yang sekolah, ada yang ini, macam-macamnya. Itu kalau sekarang, apalagi kita buat ritual makin gak jalan. Iya. Biarlah nanti setelah dia dewasa, kita ceritakan itu. Ada juga sih yang minta, walaupun aku sudah belajar buat dalam bentukku, ya kan. Ya udah, kita ulang lagi ya kan, Pak. Nah, kalau ini bang, sebagai penutup, harapan abang buat dikar ke depannya apa kira-kira? Ya, kalau harapanku sih pelaku dikar di Karo ini ya janganlah ilmu itu dibawa mati, dibagilah semua orang. Bagi semua orang biar kita bisa lestarikan, karena ini warisan budaya yang nggak bisa kita ulang. Kalau nggak dilestarikan akan hilang tinggal nama. Dan ini sangat berguna untuk membentuk karakter generasi sekarang ini. Di dalamnya ada disiplin, ada etika, terus bagaimana menghormati dengan sumpah yang tinggi itu juga sangat kuat. Nilai kekeluargaan juga. Nilai kekeluargaannya luar biasa, sosialnya, terus tidak ada kesombongan karena kita tidak perlu pamer. Nah, makanya harapan itu tadi. Terus pemerintah maunya memberikan sebuah wadah lah, wadah fasilitas untuk bisa melestarikan budaya dikar ini. Nah, kalau misalnya pandangan abang terhadap orang seni atau seniman, baik itu tari, teater, dia menggunakan gerakan dikar sebagai dasar dalam penciptaan karyanya, menurut abang kayak mana? Ya, kalau mereka misalnya melakukan riset dulu supaya tidak menghilangkan esensinya, itu tidak ada masalah. Yang masalah bagi itu mereka membuat itu hanya untuk menunjukkan mereka berkarya, tapi mereka tidak meriset, justru menghilangkan, mengkaburkan tentang dikar. Tentang gitu, dikar itu sendiri. Orang kira nanti dikar itu ya memang untuk lompat-lompat main-main gitu. Nah, tapi nggak dapat Kalau kebanyakan memang sekarang yang pelaku seniman yang membuat karya seperti itu nggak riset sama sekali. Jadi main comot aja, comot tunjukkan udah. Tapi nggak belajar dulu, nggak mengetahui dulu apa maknanya, apa nilai-nilai. Apa nilai yang harus dipertahankan di dalam itu mereka nggak tahu. Yang mereka tahu bagaimana gerak itu bisa ditonton orang indah gini dan orang tertarik. Nah, kemudian karya ini bisa dihargai, hanya sebatas itu. Nilai-nilai budaya Karonya, nilai filosofis masyarakatnya, gitu kan. Soalnya itu kan itu yang penting. Iya.
nilai itulah yang penting. Kalau gerak itu ya apalah itu, apa aja bisa dibuat kalau gerak. Iya. Tapi nilai filosofis masyarakat itu sendiri bang ya, jangan sampai hilang ya. Intinya gini, kalau misalnya pertunjukan itu menghasilkan perdebatan, berarti kita merusak. Seharusnya pertunjukan itu melahirkan kebahagiaan. Para penontonnya senang, bahagia, wah itulah dulu kami orang Karo ya. Nah, itu maunya muncul di hati mereka. Ini enggak, dari 10 penonton udah terjadi 5 perdebatan di dalam sampai 8 perdebatan, bukan gitu. Itu enggak pas, ini gini, berarti kita merusak. Iya. Harusnya melahirkan kebahagiaan, bukan perdebatan. Sekarang pertunjukan yang kita lahirkan karena tidak ada riset, tidak ada penelitian, itu ya perdebatan semua. Jadi banyak yang protes itu, bukan dikar itu. Dikar itu, ini katanya. Itu berarti memang nggak ada riset di situ. Oke deh bang, untuk apa pembahasan kita mungkin sampai situ dulu deh. Oke. Bang, thank you bang. Ya, sama-sama.